Karangbayat terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi. Itu bagaimana tanggapan teman-teman? Nah, ini memang bukan skupnya, sebenarnya bukan cuma masalah di Karangbayat aja ini, Pak. Skupnya sebenarnya menyangkut nasional ini, Pak. Cuma ini memang banyak petani yang sekarang sudah banyak keluhan masalah pupuk, khususnya di Desa Karangbayat. Namun insya Allah ini untuk bulan Juli sudah mulai ada tambahan stok pupuk bersubsidi, gitu Mbak. Insya Allah ini sampai kalau dulunya itu informasinya dari pemerintah itu kan 200%. Ternyata 200 itu sekarang kenyataannya cuma 90% gitu yang keluar. Insya Allah dalam bulan Juli, dalam bulan ini akan datang ini insya Allah sudah mulai akan dikeluarkan, cuma masih tahap karena penyelesaian alokasinya itu, gitu Mbak. Untuk kriteria penerima pupuk sendiri itu seperti apa, Bapak? Kriteria itu penerima petani yang menerima pupuk bersubsidi itu harus yang sudah masuk ke Simluh, yang sudah masuk ke alokasi. Namun banyak kendalanya itu dari beberapa yang sudah dimasukkan kadang-kadang tertolak dari sistem. Akhirnya yang sudah mencapai, misalnya gini Pak, satu kelompok itu ada yang sampai 60 hektar misalnya itu sudah kemarin khusus yang Karangbayat menurut sampean ya, itu sudah ada 55 hektar. Namun yang terakhir kemarin termasuk awal tahun 2024 itu banyak yang tertolak oleh sistem. Akhirnya bahkan antara Gelang, saya kan wilayahnya Gelang sama Karangbayat, itu sampai kurang lebih 200 petani yang tertolak. Tertolaknya di situ banyak, ada yang dari KTP, nomor niknya tidak cocok, terus tempat kelahiran, di situ itu yang tertolaknya. Ada yang lebih dari 2 hektar per petani. Itu pun sebenarnya itu sebelumnya itu dari 2023 itu sudah masuk, ternyata dari 2024 lagi kena verifikasi lagi, akhirnya seperti itu yang tertolak dari sistem itu, gitu loh Mbak. Ini untuk 2004, yang untuk bulan ini, mulai bulan ini untuk kedepannya ini sudah ada perbaikan masalah KTP yang tertolak atau yang mungkin masalahnya meninggal, gitu Mbak. Yang meninggal itu akhirnya dihapus, digantikan dengan petani yang benar-benar ada KTP-nya, gitu Mbak. Karangbayat ada berapa kios? Karangbayat itu ada termasuk 1, 2, 3 kios, 4 kios sama Gelang. Iya, termasuk Yudi Putra kiosnya ya, Ainul Rahman sama Kurnia. Kuotanya berapa kan? Kalau satu desa, misalnya satu desa Karangbayat untuk per kios? Itu tergantung dari itu Pak. Tergantung dari semua luasan yang kemarin tercover yang masuk ke alokasi, gitu. Itu saya tidak ngitung. Pokoknya di luasan arealnya untuk Karangbayat itu kurang lebihnya dari luas baku 690. Cuma karena banyak yang tertolak dari sistem itu, di bawahnya itu bahkan ya mungkin masuknya itu tidak sampai segitu itu dengan tanaman tanaman tebunya, gitu. Kalau luas bakunya untuk Karangbayat itu 690 hektar untuk sawahnya itu. Untuk penerima pupuk sendiri itu per petaninya itu berapa hektar? Nah, itu kan yang kemarin untuk 2024 itu sebenarnya kan pengusulannya untuk petani itu dosisnya 3 kintal yang diusulkan. Ternyata yang kemarin itu cuma keluarnya 50%, Mbak. Akhirnya per hektarnya itu
145 kilo. Bahkan di situ itu karena saking permasalahannya itu mungkin malas petani itu untuk ngambil, cuma di situ itu yang diambil kan karena apa? Yang diambil itu cuma ada 10 kilo, ada yang 20 kilo, itu yang bikin akhirnya termasuk petani bikin agak males gitu loh Mbak, untuk ngambilnya itu kan. Nggak nyampe setengah kintal tah berapa gitu. Itu pun 20 kilo, 10 kilo itu kan harus dipoto. Harus ada pembungkusnya harus sak, nggak boleh pakai apa itu, menurut aturan prosedurnya itu nggak boleh pakai kresek apa itu. Itu dipoto pun itu kalau kurang jelas akhirnya juga nggak ditolak juga oleh apa itu dari Tempo Bes itu Mbak, gitu. Menurut jenengan dengan adanya sistem seperti ini apa tidak semakin mempersulit petani? Oh, sebenarnya iya Mbak. Sebenarnya kalau menurut apalagi ya termasuk setiap tahunnya sistemnya ini kan termasuk semacam apa ya, berubah itu. Sebenarnya kalau menurut saya juga ya agak mempersulit gitu loh Mbak. Ada pesan ke petani Pak, kaitan yang tidak dapat pupuk atau yang dapat pupuk? Nah, ini untuk pesannya kepada petani. Makanya ini untuk mengantisipasi yang petani yang tidak dapat pupuk itu secepatnya. Ini kan biasanya untuk bulan Oktober sudah mulai ada pembenahan untuk penguploadan, mulai memasukkan data-data ke Simlustan. Akhirnya nanti petani-petani yang tidak dapat itu diinformasikan melalui kelompok tani untuk segera mengumpulkan KTP dan SPPT-nya untuk dimasukkan ke alokasinya gitu. Untuk harga sendiri Pak, Harga di sini gini kesepakatan karena apa ya ndak sebenarnya kan harus 225 harus per kintalnya, karena mungkin karena spesifikasinya itu dari lokasinya tidak sama, ada yang di atas itu sampai dari antara 250 sampai 300 gitu Mbak. Ada kesepakatan untuk Kecamatan Sumber Baru ya segitu itu, karena di situ itu ada apa itu, ada dari distributor itu di artinya itu suruh juga cuma sedikit suruh menjual non subsidinya, artinya dipaketkan gitu Pak, cuma sedikit gitu. Itu ini kan jika dijual di harga cap itu petunjuk dari distributor atau bagaimana? Tidak, sebenarnya kan harus itu tidak boleh HIT-nya segitu. Tapi menurut saya terus terang aja, di samping ini terus terang, seandainya dijual sesuai dengan itu, akhirnya juga banyak mungkin ini Mbak ya, menurut saya juga, karena saking juga sistemnya agak sulit juga, kios-kios banyak yang mundur nantinya kalau sesuai itu. Akhirnya seperti seperti saya sendiri, seolah-olah ya bukan menutup mata, apa ya, karena di apa itu, karena sesuai dengan kayak ruwetnya gitu loh Mbak. Akhirnya kita ya juga lah menyadari, dan untuk paguyuban kios sendiri Kecamatan Baru sudah membuat komitmen untuk biar seragam seperti itu gitu loh Pak. Bahkan ada yang menjual di 300 gitu. Enggak, ya di HIT-nya itu Pak. Untuk itu sendiri apa sudah ada kesepakatan dari pihak petani sendiri? Nah, itu ada sebagian yang memang sudah tahu, petani ada yang sudah tahu, ada sebagian yang masih belum tahu gitu Pak. Sebenarnya petani tahu sudah harganya segitu, tapi mungkin karena sekarang ini untuk penebusannya semacam ya betul katanya tadi sudah agak-agak ruwet ya, mungkin ya petani sendiri menyadari yang penting pupuk ndak kurang gitu, ndak ada apa itu kekurangan gitu loh Mbak.
Nah, ini mohon untuk gini, semoga untuk tahun depan yang akan diproses bulan Oktober mulai penataan kembali untuk mengupload SIM Luhtan ke alokasi. Mudah-mudahan tidak seperti ini lagi, untuk tahun kedepannya lebih baik, lebih lancar kepada petani, karena ini merupakan petani satu-satunya untuk negara kita kan memang negara agraris, negara pertanian, perlu juga dukungan agar nanti petani tidak segala sesuatunya yang memang diharapkan kesejahteraannya itu akan tercapai gitu, Mbak.